Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Perkenalkan, nama saya Evi Rohmatul Hidayah dari kelas 12 IPA. Magnesium. Di alam, magnesium ditemukan di dalam air laut dan dalam bentuk mineral-mineralnya. Mineral yang banyak di alam yaitu dolomit CaCO3, MgCO3, dan karnalit KCl, MgCl2, 6H2O. Selain dalam bentuk mineral, magnesium dapat ditemukan dalam bentuk garam sulfatnya yaitu MgSO4 dan oksidanya MgO. Logam magnesium dapat diperoleh dengan cara elektrolisis, lelehan MgCl2 dengan elektroda karbon. Kegunaan magnesium. Yang pertama, untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnalum. Yang kedua, dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Yang ketiga, untuk membuat lampu kilat. Yang keempat, sebagai katalis reaksi organik. Yang kelima, untuk antasida, MgOH2, pencahar MgSO4, bata tahan api MgO, tapal gigi dan kosmetik MgCO3. Dampak penggunaan magnesium. Mengkonsumsi suplemen magnesium secara berlebihan dapat memicu kelemahan otot, lesu, dan kebingungan. Paparan uap magnesium oksida hasil pembakaran, pengelasan atau pencairan logam dapat mengakibatkan berbagai keluhan seperti demam, menggigil, mual, muntah, dan nyeri otot. Serbuk magnesium yang tercampur udara juga dapat mengakibatkan ledakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari kelas 12 IPA. Saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu silikon. Di alam, silikon ditemukan dalam bentuk mineral. Mineral-mineral silikon yang banyak ditemukan diantaranya ortoklase, K2O, Al2O3, 6SiO2, kaolin, Al2O3, SiO2, 2H2O, atau albit, Na2O, Al2O3, 6SiO2. Selain sebagai mineral, juga dapat ditemukan sebagai silikat atau sebagai silikon dioksida, SiO2. Senyawa silikon dioksida dapat ditemui dalam berbagai bentuk diantaranya pasir kuarsa dan sebagainya. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2. Reaksi reduksi ini dilakukan dalam tungku pembakaran listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida atau CaC2. Di dalam tungku ini, batang karbon dialiri alur listrik hingga berpijar sehingga kristal SiO2 tereduksi. Senyawa-senyawa silikon yang penting, yang pertama gelas dan kaca. Gelas dan kaca merupakan senyawa silikon yang sudah dimanfaatkan sejak zaman Mesopotamia dan Mesir purba. Gelas dan kaca merupakan campuran senyawa-senyawa silikat. Yang kedua, semen. Semen merupakan senyawa silikon yang terdiri atas campuran kalsium dan kalsium aluminat. Semen dibuat dengan cara memanaskan batuan yang mengandung batu kapur CaCO3 dengan tanah liat Al2O3, 2SiO2, 2H2O dengan perbandingan tertentu pada suhu sekitar 1500 derajat Celcius. Dampak penggunaan silikon. Silikon dapat mengakibatkan efek pernapasan kronis terutama dalam bentuk kristal silica atau silikon dioksida. Kristal silika yang terhirup pernapasan dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru dan selaput lendir. Silikon dioksida umumnya ditemukan di daerah pertambangan granit, industri tembakar, dan industri yang melibatkan tanah di atom kristal silika juga mampu mengiritasi kulit dan mata. Kegunaan fosfor. Fosfor mempunyai berbagai kegunaan yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kegunaan fosfor tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Digunakan untuk membuat dinding dan kepala korek dalam industri korek api. 2. Untuk membuat asam fosfor. 3. Sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat. Anhopus atau NPK di industri pupuk.
Keempat, sebagai bahan pembuat baja, perunggu fosfor dan merupakan unsur yang penting bagi tulang dan gigi. Dampak penggunaan fosfor. Fosfor yang bersifat racun adalah fosfor putih. Fosfor putih bersifat mematikan dengan dosis fatal, 50 mg. Uap fosfor putih dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, dan ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Belerang. Unsur belerang mudah ditemukan baik dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa. Dalam bentuk unsur bebas, belerang dihasilkan dari proses vulkanisme gunung berapi dan banyak terdapat di dekat kawah gunung berapi dan ada sebagian yang berada di dalam tanah. Kegunaan belerang antara lain: 1. Sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat. 2. Sebagai bahan baku pembuatan korek api. 3. Sebagai bahan pada proses vulkanisasi karet. 4. Seng sulfida digunakan sebagai bahan pelapis pada layar televisi. Dampak penggunaan belerang: adanya uap belerang di udara menyebabkan pencemaran. Jika larut dalam air akan meningkatkan kadar senyawa asam dalam air sehingga banyak organisme akan mati dan keseimbangan ekosistem terganggu. Selain itu, belerang dioksida yang bercampur air hujan akan mengakibatkan hujan asam. Seseorang yang menghirup belerang dalam jumlah banyak dapat mengalami kesulitan bernapas. Argon. Argon merupakan gas yang tidak berwarna dan berasa yang keluar dari gunung berapi dan kurang lebih 0,93% terdapat di udara. Argon bersifat tidak reaktif seperti halnya gas mulia yang lain. Argon dapat diperoleh dengan cara memanaskan udara dengan CaC. Terdapat sekitar 1% argon di atmosfer. Terbentuk di atmosfer sebagai akibat dari proses sinar kosmik. Kegunaan argon. Argon dapat digunakan sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Adanya bahan ini membuat logam pijar pada lampu tidak cepat rusak. Dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Dampak penggunaan argon. Kelebihan argon pada tanaman dapat mengakibatkan keracunan akar. Keracunan akar oleh argon banyak dijumpai di tanah persawahan. Sekian dari video kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.